Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Saya Fadil Sultan beserta rekan-rekan akan menjelaskan mengenai materi perasuransian, mulai dari pengertian asuransi, manfaat dari asuransi, hingga berbagai macam jenis dari perasuransian. Asuransi ini pada dasarnya adalah merupakan perjanjian antara pihak asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai pihak tertanggung. Dalam asuransi ini, penanggung memberikan pertanggungan atau penggantian apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak tertanggung atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Singkatnya, perusahaan asuransi memberikan penggantian kepada nasabah jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, nasabah sebagai tertanggung juga harus melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar iuran premi asuransi sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Nah, lalu apa sih tujuan dari adanya asuransi ini? Yang pertama itu adalah melindungi kehidupan dan proteksi aset. Ketika terjadi resiko seperti masuk rumah sakit, tidak jarang kehidupan dan aset jadi korban. Nah, asuransi ini bisa mengcover kedua hal tersebut. Yang kedua adalah memberikan perlindungan finansial dan keamanan jangka panjang. Asuransi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial dalam jangka panjang. Nasabah pun tidak perlu khawatir karena keuangan akan tetap aman dalam kondisi apapun. Dan yang terakhir adalah mengurangi dampak keuangan atau kerugian akibat kejadian tidak terduga. Nah, asuransi bisa meminimalkan dampak yang sifatnya mendadak tersebut sehingga tidak berkembang jadi lebih serius. Contohnya, misalnya ada satu kepala keluarga yang meninggal dunia. Nah, ahli waris dari nasabah tersebut akan mendapatkan uang pertanggungan sebagai bekal hidupnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu manfaat asuransi secara umum. Sebenarnya masing-masing asuransi memberikan manfaat yang berbeda-beda sesuai dengan jenis yang ingin digunakan. Namun secara umum paling tidak ada beberapa manfaat dari asuransi yang bisa dirasakan oleh pemegang polisnya. Yang pertama yaitu memberikan rasa aman dan perlindungan. Hal ini bisa memberikan rasa tenang karena risiko finansial yang dialami akan dapat ditangani dengan baik. Yang kedua, distribusi biaya dan manfaat yang lebih adil. Maka dari itu harus cermat dalam memilih produk asuransi yang tepat agar risiko yang kita punya bisa tercover dengan baik. Yang ketiga yaitu memberikan kepastian. Biaya atau akibat finansial dari kerugian ini bisa dipastikan dan terukur karena adanya bantuan dari klaim asuransi yang kamu punya. Yang keempat yaitu instrumen pengalihan dan penyebaran risiko. Yang kelima, menjadikan hidup lebih tenang. Penyedia produk asuransi juga telah melakukan riset mendalam sehingga dapat menawarkan produk yang beragam sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Terdapat beberapa jenis asuransi. Yang pertama, asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah produk asuransi yang akan memberikan uang ganti rugi jika seseorang tidak bisa mencari nafkah lagi yang disebabkan oleh kematian mendadak, cacat tetap total, ataupun keadaan tidak produktif, yang nominalnya sesuai dalam surat perjanjian asuransi jiwa atau yang biasa disebut dengan polis. Secara umum, terdapat dua jenis asuransi jiwa, yaitu asuransi jiwa berjangka atau term life insurance dan asuransi jiwa seumur hidup atau whole life insurance. Asuransi jiwa berjangka memberikan perlindungan untuk jangka waktu tertentu dengan premi tetap mulai dari 5, 12, 15, dan juga 20 tahun. Sementara, untuk asuransi jiwa seumur hidup, jenis proteksi ini memberikan perlindungan hingga usia 99 tahun dan disertai dengan nilai tunai. Pengertian asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan merupakan bentuk perlindungan finansial yang memberikan keamanan dan ketenangan dalam menghadapi resiko kesehatan. Dengan membayar premi secara rutin, seseorang atau keluarga mendapatkan jaminan untuk mendukung biaya pengobatan dan perawatan medis. Asuransi kesehatan memberikan akses lebih mudah ke layanan kesehatan yang berkualitas tanpa membebani keuangan secara berlebihan. Ini berfungsi sebagai payung pelindung, memastikan bahwa dalam keadaan sakit atau darurat, individu tidak perlu khawatir tentang beban biaya yang dapat merugikan secara finansial. Dengan demikian, asuransi kesehatan tidak hanya melibatkan investasi dalam kesejahteraan fisik, tetapi juga investasi dalam keamanan finansial jangka panjang. Asuransi pendidikan merupakan salah satu produk asuransi yang mana orang tua sebagai pemegang polis memiliki kewajiban untuk membayar premi, yang mana nantinya akan digunakan sebagai jaminan biaya pendidikan sang anak, dan berfungsi sebagai asuransi jiwa sang anak tersebut. Asuransi pendidikan ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada asuransi dwiguna, yang mana asuransi ini menyertakan tabungan di dalamnya, yang jika di masa depan orang tua meninggal dunia, maka asuransi ini akan menanggung biaya pendidikan sang anak. Lalu yang kedua ada unit link. Unit link merupakan salah satu produk asuransi pendidikan yang layanannya berupa asuransi dan juga investasi. Artinya premi yang dibebankan kepada pemegang polis tidak hanya dapat digunakan sebagai asuransi pendidikan sang anak, tapi juga dapat digunakan sebagai investasi. Contohnya seperti reksadana.
Asuransi kendaraan adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari resiko kerugian yang mungkin timbul terkait dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor. Asuransi kendaraan merupakan pemberian manfaat berupa ganti rugi atas kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor, termasuk yang disebabkan oleh tabrakan, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, dan juga kebakaran. Jaminannya adalah terhadap kerusakan kendaraan bermotor itu sendiri dan tanggung jawab hukum terhadap pihak lain yang dirugikan pada saat menggunakan kendaraan tersebut. Terdapat dua jenis pertanggungan asuransi kendaraan bermotor, yaitu komprehensif atau all risk dan total loss only. Komprehensif atau all risk yakni menjamin resiko kerugian secara keseluruhan, baik kerugian kecil maupun kerugian besar termasuk kehilangan. Sedangkan total loss only merupakan jaminan penggantian atas kerugian apabila kendaraan mengalami kerusakan dengan biaya perbaikan mencapai lebih dari 75% dari harga kendaraan tersebut akibat kecelakaan atau akibat kehilangan kendaraan setelah 60 hari tidak ditemukan. Seperti itu. Asuransi perjalanan adalah salah satu jenis asuransi yang memberikan perlindungan selama kita melakukan perjalanan baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi tetap bisa berpergian dengan tenang, seperti sudah beli tiket jauh-jauh hari sampai negara tujuan malah sakit, atau yang lebih apesnya lagi perjalanannya harus dibatalkan karena satu dan lain halnya di tempat tujuan. Setidaknya kalau sudah menggunakan asuransi perjalanan, biaya yang dikorbankan tidak terlalu banyak. Pada asuransi perjalanan umumnya ada dua jenis asuransi yang ditawarkan. Yang pertama adalah program single trip yang dapat menjamin untuk satu kali perjalanan dengan kurun waktu tertentu, atau biasanya akan menjamin hingga maksimum 180 hari per perjalanan. Ada juga program tahunan, yaitu program asuransi yang dapat menanggung atau menjamin setiap perjalanan maksimum 90 hari per perjalanan sepanjang tahun. Lagi-lagi premi serta tanggungan yang didapat beragam sumber tergantung perusahaan dan paket yang kita pilih. Namun perlu diketahui bahwa ada hal-hal yang tidak ditanggung asuransi perjalanan. Misalnya kalau negara tujuan adalah negara yang tidak aman atau sudah mendapatkan pengumuman dari pemerintah sebagai negara yang tidak tepat untuk dikunjungi baik karena bencana alam hingga terorisme. Asuransi ini melindungi dari properti seperti bangunan, alat-alat mesin, dan juga barang-barang lainnya yang termasuk properti yang diasuransikan. Nah, asuransi ini menanggung dari kerusakan-kerusakan barang-barang, objek-objek asuransi tersebut dari bencana-bencana, yaitu bisa bencana alam dan juga bencana lainnya yang disebabkan oleh manusia. Nah, siapa sih yang tertanggung dalam asuransi properti ini? Yaitu pemilik dari bangunan dan juga barang-barang lainnya yang termasuk properti yang ditanggung dalam asuransi tersebut. Asuransi kecelakaan diri adalah asuransi yang memberikan jaminan atas risiko kecelakaan di mana terdapat suatu kejadian atau peristiwa yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki, mengandung unsur kekerasan, dan menyebabkan tertanggung mengalami 1. Kematian, 2. Cacat, baik tetap keseluruhan maupun tetap sebagian, 3. Perawatan atau pengobatan. Namun, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwasannya asuransi ini tidak menjamin risiko yang disebabkan oleh 1. Tertanggung sengaja mencelakakan dirinya untuk memperoleh manfaat, 2. Tertanggung turut serta dalam semua jenis olahraga dan aktivitas berbahaya, 3. Tertanggung turut serta dalam tindak kejahatan, 4. Penggunaan obat-obatan terlarang, 5. Infeksi virus HIV termasuk juga AIDS, 6. Tertanggung menggunakan jasa pengobatan non-medis atau alternatif, yang ketujuh, berbagai sebab lainnya sesuai ketentuan polis. 5 indikator yang menjadi pembeda antara asuransi syariah dan konvensional. Asuransi syariah menganut prinsip tabaru atau gotong royong, mudorabah atau bagi hasil, dan wakalah yaitu perwakilan. Sementara itu, asuransi konvensional menggunakan prinsip ganti rugi, subrogasi, dan kesetiaan yang paling tinggi. Pengawasan dana asuransi syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan ini bertanggung jawab kepada Majelis Ulama Indonesia untuk memastikan transaksi sesuai prinsip syariah. Sedangkan pada asuransi konvensional, pengawasan dilakukan oleh otoritas jasa keuangan dan dikelola oleh perusahaan asuransi konvensional masing-masing. Perjanjian yang berlaku dalam asuransi konvensional dan syariah juga berbeda, di mana asuransi syariah menggunakan akad tabaru yang bertujuan untuk saling menolong, sedangkan asuransi konvensional berbasis pada sistem jual-beli.
Keuntungan dari pengelolaan dana asuransi syariah akan dibagi secara merata kepada semua peserta dan perusahaan, sementara itu keuntungan pada asuransi konvensional akan diberikan sepenuhnya kepada perusahaan. Oleh karena menganut prinsip Islami, asuransi syariah mewajibkan peserta untuk membayar zakat dari keuntungan. Berbeda dengan asuransi konvensional, peserta tidak wajib membayar zakat kepada perusahaan.